Ya, oke. Alhamdulillah ya. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Salah, ke-7 ya. Minggu depan sudah UTS ya. Saya sebetulnya di kampus ini ya, cuman karena kelasnya itu ya, bukan ambruk kelasnya sebetulnya ya. Plafonnya yang ini ya. Oh sudah diperbaiki itu ya. Ada kabar sudah diperbaiki. Ya, berarti bisa dipakai lah besok ya. Nah, jadi hari ini eh, dua ini ya, dua kelompok sekaligus dua kelompok terakhir sebelum UTS ya. Nah, cuman yang saya ini ketahui itu adalah nanti habis UTS kayaknya masih saya lagi ya. Bener nggak ya? Kalau biasanya kan habis UTS ganti dosen ya. Nah, nanti tolong dicek ya PC ya, apakah memang masih tetap saya atau ganti dosen yang lain ya. Kalau masih tetap saya ya berarti sampai UAS ketemu saya terus ya. Oke ya, untuk bersingkat waktu silakan langsung presenter yang materi ini dulu berarti ya, materi politik dulu ya. Habis itu baru materi filsafat dan agama ya. Oke, silakan. Tunggu sebentar. Minggu lalu ada ini enggak, ada pertanyaan yang belum terjawab atau bagaimana? Ada Pak dari kelompok kami Pak. Ya, kelompok. Jawab dulu ya. Heeh. Baik Pak. Atau gini. Kita waktunya kan enggak bisa lama ya. Kalau online ini ya. Pertanyaan dan jawabannya tulis di kolom komentar itu ya. Tulis di kolom komentar biar semua bisa baca ya. Nah, sambil kita mendengarkan pemaparan kelompok 4 ya. Karena waktunya enggak bisa lama kalau online. Ya, nah tolong dibalas di chat room ya. Baik Ya, Pak, baik silakan. baik. Langsung aja kelompok 4 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, yakni Bapak Dr. Arashi Fahrullah, SSOS, MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada sore hari ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyimak presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterkaitan filsafat dengan ilmu politik. Dengan saya Husnul Rahmadani,
dengan NIM 193 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang udah saya jelaskan tadi, yakni keterkaitan filsafat dan ilmu politik. Tentu saya tidak sendirian, ada rekan saya, yakni Laila. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarromah dengan NIM 190. Dan rekan saya yakni Kamelia. Perkenalkan, nama saya Kamelia Rizkia Putri dengan NIM 057. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yakni mengenai definisi. Nah, yang akan disampaikan oleh Laila. Definisi filsafat. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, logika berfilsafat adalah logika yang berusaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia serta alam semesta sampai kebenaran yang sesungguhnya dapat tercapai. Definisi ilmu politik sendiri yaitu ilmu politik secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang politik, meliputi aspek negara, kekuasaan, dan kelakuan politik. Keterkaitan filsafat dengan ilmu politik. Keterkaitan filsafat dengan ilmu politik dapat dilihat dari filsafat yang selalu berusaha untuk mencari sebuah kebenaran, dan kemudian dapat melahirkan berbagai nilai-nilai atau value yang bisa dijadikan pedoman oleh manusia sebagai zon politik. Keterpengaruhan filsafat dalam ilmu politik dapat menciptakan sebuah nilai-nilai kebaikan yang semakin terus berkembang, seperti memunculkan adanya konsep dan teori tentang good governance serta keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dimensi kepemimpinan politik, filsafat melalui moral filosofi atau etika akan memberikan semacam guide ataupun rambu bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan filsafat dengan ilmu politik. Yang pertama, ilmu politik dan filsafat memiliki hubungan yang kuat dan saling berkaitan. Filsafat menyediakan prinsip, konsep, dan metode dasar yang menginformasikan dan nantinya akan membentuk suatu bidang, yakni bidang ilmu politik. Hubungan yang kedua yakni ilmu politik erat hubungannya juga dengan filsafat, yaitu bagian yang mengangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari suatu negara. Nah, aspek ilmu politik itu sendiri ada 3. Yang pertama yakni aspek kenegaraan, yang di dalamnya mempelajari perihal negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara dan negara lainnya. Aspek yang kedua yakni aspek kekuasaan, di mana aspek ini mempelajari tentang sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil kekuasaan dalam masyarakat. Aspek yang ketiga atau yang terakhir yakni aspek kekuatan politik, di mana aspek ini mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik, meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan, dan juga kebijakan. Untuk selanjutnya yaitu cakupan ilmu politik. Yang pertama, teori politik. Mempelajari ide-ide atau konsep dasar tentang kekuasaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, sistem pemerintahan. Menganalisis berbagai bentuk pemerintahan seperti demokrasi, otoritarianisme, dan monarki. Yang ketiga, kebijakan politik. Meneliti proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Yang keempat,
hubungan internasional, fokus pada interaksi antar negara, organisasi internasional, dan isu global seperti perang, diplomasi, dan perdagangan. Yang kelima, politik lokal, mengkaji dinamika politik di tingkat lokal atau daerah termasuk pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat. Yang keenam, politik komparatif, membandingkan sistem politik dan praktik dari berbagai negara untuk memahami perbedaan dan persamaan. Yang ketujuh, politik dan masyarakat, meneliti hubungan antara politik, budaya, dan struktur sosial termasuk pengaruh media dan opini publik. Untuk manfaat filsafat ilmu politik yaitu dapat dijadikan alat untuk mendefinisikan ulang konsep-konsep dan praktik politik yang telah lama dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, mampu menjadi alat untuk melakukan kritik ideologi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan bertanya ya. Nanti kita nggak lama-lama karena ada kuis juga ya. Nanti biar di-share sama Danar linknya. Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan? Ayo paling tidak 3 penanya lah ya. Maaf Bapak, mau tanya, untuk pertanyaan ini ditulis di kolom chat atau open mic, Pak? Boleh, di kolom chat juga nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi apakah bisa filsafat mempengaruhi pandangan dan keputusan politik, dan bagaimana peran filsafat untuk mempengaruhi keputusan politik itu? Paham enggak? Oke, terima kasih. Oh, sebelumnya maaf Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Rizan Wildan dengan NIM 059. Baik, itu saja pertanyaan saya. Sekian, makasih.
izin bertanya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Fitria Nina Nurhaliza dengan NIM 194. Soal politik komparatif. Jadi, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik di negara maju dengan negara berkembang. Gitu. Boleh pelan-pelan. Oh, gitu. Apa aku ketik di komen aja? Boleh. Oke, bentar ya. Oke, terima kasih. Iya. Bismillah, izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Saban dengan NIM 195. Di sini saya mau bertanya tentang zone politation. Itu tuh bisa dikasih contoh nggak apa? Soalnya istilah-istilah baru yang kayak gitu tuh kurang dipahami biasanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pati. Baik, apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Jordi Setiawan dengan NIM 061. Di sini saya bertanya mengenai aspek ilmu politik. Yang poin ketiga, mengenai aspek kekuatan politik. Tadi dijelaskan mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik. Nah, ilmu politik sendiri itu mengarah kepada perpolitikan. Ya, pokoknya hubungannya dengan politik apakah selaras dengan budaya? Karena di sini meliputi budaya politik. Baik, terima kasih. Ini sudah yang bertanya? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Nanti kalau sudah silakan ditutup dan diendapkan dulu ya, jawabnya nanti belakangan. Langsung ganti kelompok yang satunya lagi ya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari kalian. Sementara kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala ruddiyya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah hadir pada meeting kali ini, kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi, yaitu Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, yaitu Bapak Fahrul yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami menyampaikan presentasi terkait keterkaitan filsafat, ideologi, dan agama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadira Faras Belvania dengan NIM 196 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, bersama dua rekan saya, yaitu Wiji Ananda Putri. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiji Ananda Putri dengan NIM 065. Dan satu rekan saya, yaitu Doni Kristanto. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Doni Kristanto dengan NIM 135. Baik, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja ke pembahasan mengenai pengertian ideologi yang akan disampaikan oleh Wiji. Pengertian ideologi. Ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti oida atau mengetahui, melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Nah, secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, ideologi ini merujuk pada sistem kepercayaan, perspektif, dan penilaian tentang dunia. Contoh ideologi salah satunya ada liberalisme. Liberalisme berpendapat bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak dasar individu. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian agama, yaitu dijelaskan oleh Chris. Baik, terima kasih. Sebelumnya, jika bicara mengenai agama ini dianggap sebagai hal yang sakral, teman-teman. Hakikat agama ini sendiri telah dibahas tanpa henti oleh para filsuf, teolog, psikolog, hingga sosiolog. Agama ini bahkan juga dipandang sulit untuk didefinisikan. Nah, namun tentu saja perlu adanya definisi yang jelas nih tentang agama sebagai titik tolak studi agama. Nah, kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana A yang berarti tidak dan gam yang berarti kacau, yang apabila digabungkan yang berarti tidak kacau. Nah,
Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sendiri, agama disebut sebagai sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, kemudian ada seorang tokoh yang bernama Muhammad Abdullah Darras yang mendefinisikan agama atau din ini sebagai keyakinan terhadap eksistensi atau wujud suatu zat atau beberapa zat gaib yang manusia yang maha tinggi. Ia memiliki perasaan dan kehendak. Ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara filsafat ideologi dan agama. Yang pertama, filsafat dan ideologi kehidupan. Filsafat ideologi adalah kajian filosofis yang berfokus pada analisis, evaluasi, dan pemahaman mendalam tentang ideologi-ideologi yang ada. Lalu, filsafat dan ideologi saling keterkaitan, di mana filsafat terlebih dahulu ada sebelum lahirnya ideologi. Filsafat berubah menjadi ideologi setelah digunakan sebagai cita-cita dan diyakini kebenarannya. Filsafat merupakan pandangan hidup yang mengandung nilai kebenaran dan telah diyakini dan dijadikan pedoman bagi manusia. Sedangkan ideologi merupakan hasil filsafat yang berupa pemikiran yang sudah matang, komplit, dan menyesuaikan sendi-sendi kehidupan. Lalu ada filsafat agama. Filsafat agama adalah yang berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Filsafat dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Oleh sebab itu, banyak kaitan dengan berpikir, sementara agama banyak terkait dengan pengalaman. Filsafat membahas sesuatu dalam rangka melihat kebenaran yang diukur, apakah sesuatu itu logis atau bukan. Agama tidak selalu mengukur kebenaran dan dari segi logisnya, karena agama kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan aspek logisnya. Nah, baik teman-teman. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk materi kali ini. Jadi, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Kemudian, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian, ideologi merupakan hasil filsafat yang berupa pemikiran yang sudah matang. Kemudian, filsafat agama berpikir tentang dasar agama menurut logika bebas. Dan terakhir, ideologi dan agama sama-sama dapat menjadi suatu pedoman. Kurang lebih seperti itulah kesimpulan dari materi kami kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Baik, Nova silakan. Bisa di-on mic, Nova. Ya, perkenalkan nama saya Nova Ardiansyah dengan NIM 127. Saya ingin bertanya, apakah ideologi dapat melahirkan agama? Bisa diulang? Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya di kolom chat ya.
Itu ada yang ngacung itu. Baik, Dela, apa yang mau ditanyakan? Itu Alpan itu kok perkenalan saja itu, nggak ada pertanyaannya. Bentar Pak, kepencet Pak. Oke, ya sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, jika dari teman-teman yang tidak ada ditanyakan, kami kesempatan buat diskusi terlebih dahulu dan kami tutup presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya presenter dua kelompok ya hari ini. Sebelum kuis ya, kita tarik benang merahnya ya. Kita ambil kesimpulannya. Oke. Ya, jadi ini saya share ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, ya. Jadi nah, ini berkaitan dengan kelompok yang kedua tadi ya. Nah, jadi ini adalah
teis ya, teis dan gnostik. Nah, ya. Jadi ada orang ateis, ada orang agnostik. Ya, apa itu? Nah, jadi kalau orang ateis, itu yang sebelah kanan itu ya, miring itu ya, tulisannya merah itu. Lack belief in a God or gods, nah, kan gitu ya. Ateis berarti kurang kepercayaan kepada Tuhan. Nah dia beririsan dengan sebuah paham yang namanya agnostik ya. Jadi kalau orang agnostik itu dia tidak yakin 100%. Sedangkan orang gnostik itu bisa 100% yakin, begitu ya. Nah, dua hal ini saling beririsan ya, sehingga kalau dibuat tabel begitu, nah itu akhirnya ada gnostik teis, ada gnostik ateis, ada agnostik teis, ada juga agnostik ateis, kan begitu ya. Apa itu? Nah, itu ada penjelasannya ya di sebelah kanan. Nah, strong teis. Nah, gitu ya. Strong teis itu apa? Strong teis itu berarti dia sangat percaya begitu ya. Percayanya 100%. Berarti dia gnostik teis ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan tentang keberadaan Tuhan gitu ya. Dia 100% percaya bahwa Tuhan itu eksis gitu ya. Nah, yang kedua ada yang de facto teis. Ya, dia sebetulnya percaya tuh sama Tuhan, cuman dia nggak 100% yakin begitu ya. Nah, kalau yang weak, nah ini dia weak teis ya. Jadi dia sebenarnya percaya tuh sama Tuhan, tapi nggak begitu yakin ya. Jadi kayak ada nggak sih Tuhan itu gitu ya. Tapi saya sebenarnya cenderung percaya kok kalau ada Tuhan. Nah gitu ya. Jadi dia weak teis ya. Weak teis. Nah yang keempat ini agnostik sejati ya. Dia 50-50 berarti ya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu mungkin ada kok ya. Tapi mungkin juga nggak ada ya. Gitu ya. Jadi dia benar-benar agnostik ya, tidak bisa percaya 100%. Dia kadang-kadang bisa jadi teis, di lain waktu dia bisa jadi ateis gitu ya. Nah itu ya, ini adalah agnostik dan ateis ya, berkaitan dengan ketuhanan tadi ya. Nah terus ada lagi nih yang mau saya share sebentar. Nah, apakah sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, ya ini ya. Ini adalah bentuk dari macam-macam kepercayaan beragama, gitu ya. Bentuk dari kepercayaan beragama. Nah, yang pertama itu adalah teisme. Nah, kan begitu ya. Teisme itu berarti dia percaya bahwa ada satu atau lebih, nah gitu ya. Ada satu atau lebih deitis divin atau sesuatu gitu ya, yang dia menguasai dunia, begitu ya. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan itu berinteraksi dengan alam semesta, begitu ya. Nah, kenapa kok dia ditekankan bahwa dia berinteraksi dengan alam semesta?
Nah, tentu saja karena nanti ada tuh paham yang berpendapat bahwa Tuhan itu ada, cuman dia nggak berinteraksi dengan alam semesta, gitu ya. Jadi dia cuma menciptakan doang, gitu ya. Nah, itu ada nanti ya. Nah, jadi si teisme ini adalah in kontras sama ateisme, kan begitu ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ada Christianity ya, ada Hinduism, ada Islam, Judaism, Sikh ya. Sikh itu ya orang India yang pakai topi kayak apa namanya? Pangeran Diponegoro itu loh ya, tapi orang India yang jenggotnya panjang gitu ya. Ada Bahai, ada Zoroaster, dan itu semua disebut teistik, agama teistik ya. Nah, selanjutnya ada namanya monotheism. Nah, monotheism itu berarti dia percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, gitu ya. Agama apa itu? Agama apa saja? Nah, ini di sini disebut kepercayaan Abraham atau Ibrahim ya. Termasuk diantaranya yaitu Judaism, ya, Christianity dan Islam ya. Sehingga tiga agama ini ya, Yahudi, Kristen dan Islam ya. Itu kan anak-anak Ibrahim begitu ya. Jadi monotheism. Nah, si monotheism ini dibagi lagi menjadi beberapa ya. Misalkan eksklusif monotheism. Ini percaya bahwa hanya ada satu, gitu ya. Yang lainnya salah, gitu ya. Hindu juga ada ternyata ya, Hindu yang monotheism ya, disebut dengan Hindu apa ini ya, Wisnu ya. Dia percaya bahwa Hindu yang percaya bahwa Tuhan itu hanya Dewa Wisnu. Nah, itu ya. Nah, ada inclusive monotheism. Dia percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, cuman yang lain itu different name for it gitu ya. Jadi Hindu itu percaya sama satu Tuhan, yang lainnya namanya aja nama Tuhan yang lain begitu ya. Ada yang monotheism substansi seperti kepercayaan di beberapa agama Afrika begitu ya. Mereka percaya sama Tuhan yang banyak, tetapi cuma bentuknya doang sebetulnya yang apa namanya, bentuknya Tuhan itu macam-macam, tetapi aslinya itu hanya satu substansi, begitu ya. Nah, ini monotheism. Nah, selanjutnya ada namanya panteism. Percaya bahwa Tuhan itu ekuivalen atau sama dengan alam ya. Berarti Tuhan itu ya alam itu sendiri begitu ya. Ini siapa pencetusnya? Itu orang-orang India sampai apa? Yunani zaman dulu ya, termasuk Thales, Parmenides, Heraklitus gitu ya. Terus ada panentheism. Ini similar atau hampir sama dengan pantheism, bahwa alam semesta itu bergabung dengan Tuhan gitu ya. Jadi satu. Tetapi Tuhan itu lebih besar daripada alam semesta. Ya, jadi macam-macam ya. Nah, ini deism ya, deism. Deism ini berbeda dengan monotheisme yang tadi kan begitu ya. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi Tuhan itu tidak mengintervensi dunia. Kan begitu ya. Dia menciptakan alam semesta doang, habis itu ditinggal ya. Gitu ya. Deisme ini ya. Ada lagi namanya misotheisme.
mereka percaya bahwa ada Tuhan atau Tuhan-Tuhan, ya, God or gods gitu ya, ada satu atau beberapa Tuhan. Tetapi mereka itu sebetulnya jahat ya. Jadi Tuhan menurut mereka itu jahat ya. Tuhan itu misalkan menakdirkan perang, gempa bumi ya, kayak gitu-gitulah ya. Menurut mereka ya. Ada juga namanya disteisme. Dia percaya bahwa ada Tuhan atau Tuhan-Tuhan, tetapi Tuhan-Tuhan itu tidak semuanya baik begitu ya. Mereka kadang-kadang bisa jadi jahat, gitu ya. Disteisme. Ada diteisme atau duoteisme. Percaya bahwa ada dua Tuhan yang sama-sama kuat, gitu ya. Contohnya apa? Ada dewa dan dewi di Wicca, atau baik dan jahat di Zoroaster dan Manikaism. Kemudian ada Gnosticism, begitu ya, bahwa Tuhan itu sebetulnya baik, tapi kadang-kadang dia juga punya sisi jahat, gitu ya. Politeisme, jadi dia percaya bahwa multiple gods ya, berarti Tuhan itu banyak. Ini politeisme ya. Kemudian ada animisme. Animisme itu percaya bahwa di setiap objek itu ada soul-nya ya, ada jiwanya begitu ya. Apakah dia binatang, sayur mayur atau mineral ya. Itu ada jiwanya ya. Oke ya, jadi itu animisme. Ateisme, tadi yang barusan kita bahas ya. Mereka percaya bahwa gods itu enggak ada, ya, ateisme ya. Nah ini yang tadi, agnosticism, agnostik ya. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan itu enggak diketahui atau tidak terbukti ada. Jadi mereka ragu-ragu tadi ya. Humanisme, dia percaya jadi dia sebetulnya bukan agama ya. Jadi dia intinya apa ini? Oh, ini pokoknya kemanusiaan begitu ya. Tetapi dia tidak percaya pada sesuatu yang bersifat transendental begitu ya, atau supernatural. Nah, begitu ya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi bukan melalui agama ya. Jadi dia merasakan keberadaan Tuhan, tetapi tidak percaya pada dogma-dogma. Kan gitu ya. Kita kan sudah belajar tentang dogma-dogma ya. Dogma-dogma yang dipaksa. Setiap agama itu kan memaksa ya sifatnya, dogmatis ya, begitu ya. Jadi itu tentang keberagaman ya. Nah, satu lagi ya sebelum kita ke kuis, kita akan membahas tentang ideologi ya. Ideologi, sebentar saya cari dulu. Ya, oke, ini dia ya. Oh, sebentar, ganti. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Halo, sudah terlihat apa belum ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, Sudah, Bapak. ya.
Nah, jadi ini dia ideologi ya. Jadi ideologi itu sebetulnya sangat berkaitan dengan politik ya. Jadi ideologi itu sangat berkaitan dengan politik. Kenapa? Karena ideologi itu adalah kepercayaan yang hidup di dalam sebuah entitas politik tertentu ya. Sebentar saya tak menutup pintu dulu. Oke ya, jadi contohnya paling sederhana ada yang disebut dengan ideologi Pancasila kan begitu ya. Jadi itu yang mendasari bangsa Indonesia sebagai pemikiran filsafatnya untuk membangun bangsa Indonesia begitu ya, yaitu Pancasila ya. Nah. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara, begitu ya. Nah, dulu kalau zaman Presiden Soeharto itu semua siswa itu harus hafal itu ya, Pancasila dan butir-butir Pancasila ya. Paling enggak hafal 5 silanya lah ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus hafal dulu ya. Kayaknya zaman sekarang tapi udah nggak ada ya. Oh ada ya, PPKN itu ya, pelajaranmu semester 1 ya. Nah, itu harusnya juga dipelajari juga itu ya tentang ideologi Pancasila ya. Kenapa itu harus dipelajari? Ya, karena nanti kita akan melihat ada ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Apakah itu? Nah, ini. Ada fasisme ya. Kemudian ada komunisme, liberalisme, ideologi agama, kapitalisme, anarki, sosialis, konservatif, marxis, nasionalis, nazi, monarki, terus demokrasi, kan gitu ya. Kan kita demokrasi juga Pak, ada yang bilang begitu, tetapi kita demokrasi Pancasila, demokrasi yang tidak pure demokrasi ya. Fasis, fasis ya. Fasis tapi gambarnya Nazi, Hitler. Ya karena dia juga seorang fasis kan begitu ya. Fasisme adalah ideologi yang mengutamakan kepentingan di atas segala-galanya ya. Sehingga harus ada kepemimpinan yang absolut, kepemimpinan yang sangat kuat ya. Sang pemimpin harus dipatuhi dan dipenuhi tanpa pengecualian. Nah, ini ideologi fasis ini ya. Ciri-cirinya kepemimpinannya otoriter, pengikutnya seragam, identitas tidak diperbolehkan beragam-ragam, militer diutamakan. Karena fasis selalu merasa bahwa musuh ada di mana-mana, sehingga mereka merasa negara selalu dalam keadaan bahaya. Ya, kayaknya nggak bahagia ya tinggal di negara fasis ini ya. Musuh dikonstruksikan dalam sebuah kerangka ideologi konspirasi. Gitu ya. Kemudian biasanya sifat ideologi fasis itu dia rasis ya. Rasis. Jadi mereka menetapkan penggolongan pembedaan ciri-ciri fisik di dalam masyarakat ya. Jadi misalkan nanti ada contohnya ya. Negara-negara fasis itu ya, misalkan Jerman, nah itu ya, Jerman itu yang Nazi itu ya, Hitler itu kan dia merasa bahwa ras bangsa Arya atau bangsa Eropa Jerman itu adalah ras tertinggi begitu ya di dunia menurut mereka ya.
Jadi mereka memang putih, tinggi, besar gitu ya. Nah, yang lain yang enggak ras Arya itu bangsa lemah semua, harus dimusnahkan, nah, gitu ya. Kemudian militer, mereka memang mengutamakan kekuatan militer ya. Ultranasionalis, sangat membanggakan negaranya sendiri, sehingga merendahkan negara yang lain ya. Kemudian imperialis ya, nah karena dia merasa lebih hebat dari negara yang lain, maka dia ingin menguasai dunia. Gitu ya, karena yang lain dianggap nggak penting. Selanjutnya ada namanya ideologi komunisme. Ya ini yang ngeri ya, Palu Arit. Kalian harus baca sejarah ya tentang Partai Komunis Indonesia ya. Sebagai sebuah ideologi ya, komunisme itu nggak bisa mati ya. Walaupun dulu zaman Presiden Soeharto buku-buku komunis itu sudah dilarang, sekarang itu gampang kalian cari buku komunisme itu ya. Sekarang itu semua sudah bebas ya. Sehingga banyak para ahli yang mengatakan bahwa bahaya ini komunisme bisa bangkit lagi ya. Komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi ya. Masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang sama. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Ya, sama semua. Tanda komunisme dilihat dengan adanya prinsip sama rata, sama rasa, baik di dalam bidang ekonomi dan sekularisme yang radikal ya. Sekularismenya radikal ya, berarti agama digantikan oleh ideologi komunis. Artinya mereka sebetulnya cenderung ke ateis ya. Walaupun memang tidak semua orang komunis itu ateis ya. Tapi bapaknya komunis yaitu Karl Marx itu mengatakan sendiri bahwa agama adalah candu ya. Jadi dia memang nggak suka ya sama agama ya. Ciri-ciri ateis, tidak mengimani adanya Tuhan. Komunisme sejati ya. Kurang menghargai manusia sebagai individu. Manusia hanya dianggap sebagai ini ya, apa namanya? Yes, anggota negara aja ya. Alat-alat produksi semuanya dikuasai negara ya. Bahkan kalau kalian punya anak di negara komunis, anakmu itu milik negara, bukan anakmu ya. Nanti dididik jadi tentara. Kemudian komunisme mengajarkan teori pertentangan kelas, yaitu antara borjuis dan proletar, antara pemodal melawan buruh. Ya. Jadi teman-teman komunis itu sukanya adalah menggerakkan buruh ya, untuk melakukan revolusi ya. Itu kata-kata kuncinya komunisme ya. Komunis punya program masyarakat makmur tanpa kelas dan semua orang itu sama menurut mereka ya. Komunis menganut sistem politik satu partai yaitu partai komunis dan tidak ada partai oposisi. Dan komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati hak asasi manusia. Negara dan hukum akan lenyap karena tidak lagi diperlukan menurut mereka ya. Contohnya mana? Cina, ya toh. Walaupun sekarang Cina itu sudah tidak pure komunis ya, karena dia ada liberalnya ya. Buktinya apa? Buktinya ada orang kaya. Kalau di negara komunis murni, orang lebih kaya dari orang yang lain itu nggak boleh, harus sama rata, sama rasa. Korea Utara, Vietnam. Ya, sekarang yang paling ini Korea Utara sih ya, yang paling tentara komunisnya ya. Rusia itu sudah agak moderat lah sekarang ya. Banyak orang Islam juga di sana ya. Kuba itu dulu terkenal ya. Cuman sekarang sudah tenggelam kayaknya. Albania. Nah. Ada lagi namanya ideologi liberalisme. Tradisi politik yang memahami bahwa kebebasan adalah nilai yang utama ya. Bebas, pokoknya bebas.
semua orang bebas berpikir, ya. Pertukaran gagasan bebas, ekonomi pasar bebas, sistem pemerintahan juga transparan dan menolak pembatasan terhadap pemilikan individu, ya. Jadi orang bisa kaya sekaya-kayanya di liberalisme ini. Karena nggak semua negara begitu, ya. Ada orang yang dibatasi kekayaannya. Misalkan kayak di Indonesia ini termasuk dibatasi, ya. Termasuk dibatasi dengan pajak, ya. Jadi orang-orang tuan tanah itu zaman dulu, ya, agar tidak kena pajak, itu akhirnya tanahnya yang di sini pakai namanya siapa, tanahnya di sana pakai namanya siapa, gitu, ya. Atau enggak usah jauh-jauh lah, mobil begitu, ya. Mobil itu kalau di Indonesia kan ada namanya pajak progresif, ya. Di mana kalau kalian sudah punya satu mobil, terus punya mobil lagi, ya itu mobil yang kedua itu kena pajak progresif namanya, ya. Nah itu biasanya kalau yang nggak mau kena pajak, itu akhirnya dia yang satunya pakai namanya orang lain, begitu, ya, biar tidak terkena pajak. Ciri-ciri liberalis. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang lebih baik, ya, menurut liberalis, ya. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk bebas berbicara, bebas beragama, bebas pers. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas, sehingga rakyat bisa membuat keputusannya sendiri. Kekuasaan dari seorang terhadap orang lain adalah hal yang buruk. Semua masyarakat berbahagia bila sebagian besar individu berbahagia. Ini, ya, liberalis, ya. Amerika lah contohnya, ya, paling sederhana, ya, Amerika, gitu, ya. Ideologi agama bersumber dari falsafah agama. Ciri-cirinya, urusan negara dan pemerintah dijadikan berdasarkan hukum agama. Hanya satu agama resmi dalam negara, semua aspek kehidupan negara berlandaskan agama. Gitu, ya. Contohnya ada Saudi Arabia, ya toh. Habis itu ada Vatikan, ya, tempat apa? Katolik gitu, ya, Sri Paus, ya. Iran juga, ya. Muslim Syiah kalau Iran, ya. Dan sebagian negara di Timur Tengah, ya. Nah, cuma saya nggak tahu kalau Israel itu dia Yahudi nggak, ya? Maksudnya dia ideologinya Yahudi atau dia sekuler? Nah itu kurang paham saya. Kapitalisme, paham atau ideologi di mana kepentingan pribadi berada di atas kepentingan umum. Namanya aja kapital kan begitu, ya. Ini kalau kalian lihat gambarnya ini kan ngeri, ya. Jadi orang-orang kapitalis ini dia memeras keringat orang, ya, orang miskin, ya. Ini sampai mati-mati ini orang miskinnya, ya. Pokoknya gimana caranya dia bisa semakin kaya dan yang lain semakin miskin, gitu, ya. Ciri-cirinya, pengakuan atas hak pribadi, kepemilikan alat produksi di tangan individu. Ya, berbanding terbalik dengan komunisme karena semuanya dikuasai negara kalau komunisme, ya. Pasar berfungsi memberikan sinyal pada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, ya, invisible hand-nya Adam Smith, ya. Sehingga perekonomian menjadi efisien. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Manusia adalah homo economicus, mengejar kepentingannya sendiri, ya. Negara nggak ikut campur, ya. Ada ideologi anarki. Dia berpegangan bahwa negara itu adalah suatu organisasi yang tidak diinginkan, tidak perlu, dan berbahaya. Maka harus dihancurkan, ya. Nah, tapi kayaknya sekarang nggak ada, ya. Negara anarki, ya, semuanya serba kekerasan, ya. Mungkin masih ada, ya, di Afrika yang suka perang-perang itu, ya, kayaknya, ya. Itu masih anarki.
Sosialisme berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Mengutamakan kebersamaan, kepentingan bersama, dan individu harus disampingkan. Negara harus selalu ikut campur demi mencapai tujuan negara. Ciri-cirinya, solidaritas tinggi, ya, berjuang keras untuk menghapus kapitalisme melalui para buruh. Tidak ada milik perorangan, semuanya punya negara, ya. Tidak ada kelas, tidak ada kaya dan miskin, tidak ada pembantu dan majikan. Menerima demokrasi parlementer, begitu ya. Biasanya ya sosialisme ini nanti kecenderungannya kalau jadi kan ada dua kecenderungan ya di dalam politik itu ya, ada gerakan kanan ya, konservatif dan agama, sama gerakan kiri. Gerakan kiri itu sosialis, komunis ya. Contoh sosialis ya, ada Suriah, Sri Lanka, India, Bangladesh, Bolivia, Aljazair ya. Sosialis. Biasanya cenderung ke komunis walaupun tidak semua sosialis itu komunis ya. Konservatif, ya ini ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial. Tapi mementingkan lembaga kerajaan dan gereja ya. Biasanya dia mengutamakan agama ya. Gejala konservatif, masyarakat terbaik adalah masyarakat yang tertata, maka diperlukan pemerintah dan kekuasaan yang mengikat. Penguasa harus bertanggung jawab membantu yang lemah. Misalkan kayak itu ya, apa namanya? Kerajaan-kerajaan itu loh ya, itu konservatif itu ya. Nasionalisme, ideologi yang meletakkan kesetiaan tertinggi kepada negara dan bangsanya. Ciri-ciri nasionalisme, menempatkan bangsa terlebih dahulu sebelum negara kelompok. Memerlukan dan bekerja untuk bangsa, mengejar tujuan politik untuk bangsa, memastikan kelanjutan bangsa, kemakmuran bangsa, dan menjaga bangsa. Nasionalisme. Walaupun menurut Einstein, nasionalisme itu disease ya, penyakit ya. Menurut Einstein ya. Karena dia sendiri kan pindah-pindah ya. Beliau kan aslinya Jerman, habis itu ke Amerika kalau nggak salah. Kemudian monarki, nah ini kerajaan ya, monarki kerajaan. Kepala negaranya disebut monark. Nah, terus demokrasi. Nah, ini demokrasi ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, one man, one vote. Kan begitu ya. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan. Prinsipnya kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, proses hukum yang wajar, pluralisme, kan begitu ya. Keterlibatan langsung oleh rakyat, nah cuman masalahnya kadang-kadang yang mewakili rakyat itu dia tidak merakyat, nah kan begitu ya. Jenis-jenis demokrasi, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer, demokrasi liberal. Nah, sayangnya di sini nggak dibahas kejelekan demokrasi ya. Kejelekan demokrasi itu karena dia bilang one man one vote ya. Artinya ya, one man one vote itu kan artinya suaranya seorang profesor itu sama dengan suaranya seorang koruptor ya, sama ya. Suaranya seorang kiai itu sama dengan suaranya seorang
preman. Ya, karena one man, one vote. Nah, itulah bahayanya demokrasi ketika mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang terbelakang atau bodoh. Wah, gitu ya. Kalau mayoritas masyarakatnya pinter, nggak masalah ya dengan demokrasi ya. One man, one vote itu ya. Cuman kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin ya, terus pendidikannya kurang, nah, akhirnya mereka bisa diombang-ambingkan oleh kekuasaan kan begitu ya. Jadi banyak tapi nggak berisi gitu ya. Sehingga mudah dipermainkan oleh orang yang gila kekuasaan ya. Tinggal dibeli aja suaranya kan, dikasih serangan fajar, langsung milih dia kan begitu. Itu bahayanya demokrasi ya. Oke begitu ya yang bisa saya tambahkan ya untuk materi sebelum UTS ya. Nah nanti minggu depan UTS. Nah kalau masih saya yang ngajar ya saya lagi nanti yang ketemu kalian ya. Oke, Danar mana? Danar mana? Hadir Bapak. Ya, silakan di-share ya untuk Iya kuis Bapak, nanti hari saya ini share. ya. Iya Bapak. Ya, oke nanti ditaruh aja di apa itu? Di kolom ini ya, chat ya. Oh ya. Kita kerjakan sampai maghrib ya batasnya ya. Iya Kita Bapak. kerjakan sampai maghrib. Jadi nanti tolong kalau sudah maghrib ditutup aja itu ininya ya, linknya ya. Atau enggak usah ditutup kan bisa kelihatan ya dari timer itunya ya. Iya Pak. Oke, ya silakan ya. Ininya kita tutup dulu ya. Meet-nya. Nanti akan saya pantau langsung ke Danar ya, yang sudah masuk menjawab berapa orang. Oke, gitu ya. Silahkan siap-siap untuk UTS ya. Jangan khawatir, saya nggak pernah kasih nilai jelek ya. Yang penting belajar dengan rajin. Oke, gitu ya. Kita akhiri dulu untuk hari ini ya. Selamat belajar ya untuk minggu depan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ya, jangan lupa batasnya sampai maghrib loh ya. Segera dikerjakan. Ya, terima kasih presenter dan BC, Danar juga, dan semua yang berpartisipasi. Semoga sukses ujiannya ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.